Dua pelaku perampokan sebuah toko swalayan mini atau minimarket ini akhirnya diringkus tim gabungan Jatan Ras Polda Kaltim, Polresta, dan Polsek Balikpapan Utara. Ramadan Nur Prasetyo dan Alan Surya Prayogo, warga Balikpapan Utara ini diringkus tanpa perlawanan di rumahnya masing-masing. Kapolsek AKP Bita Priyani menyatakan pelaku ditangkap bersama barang bukti berupa pisau, celurit, uang, dan sejumlah barang yang dicuri dari minimarket. Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam swalayan mini itu melalui pintu depan yang masih terbuka sedikit. Setelah berada di dalam, pelaku mengacungkan senjata tajam kepada karyawan. Elektrik Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Utara mengungkapkan kasus 365 atau curas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, kejadian sekitar jam 23.30 di Alfa Bidi Batuah, ya. Alfa Bidi Batuah yang dilakukan oleh dua orang atas nama R dan A, ya, pelakunya. Dan barang bukti yang diambil, jadi tersangka masuk melalui lowering door perselisihan, kemudian mengacungkan celurit dan pisau ini. Salah satu pelaku mengaku dirinya bekerja sebagai karyawan di salah satu kontraktor. Mereka nekat merampok karena terlilit utang. Hah? Berapa banyak? Nyaring. Dia utang, Pak. Utang. Iya. Utangnya kan? Utang apa, Mas? Video kan? Motor. Oh, motor. Iya. Utang motor. Berapa banyak? Lain utang slot, Pak. Berapa banyak? 17 juta, Pak. 17 juta. Iya. Kurang nggak Mas gaji buat nyicil? Ya, kurang. Kurang. Main judi juga? Enggak, Pak. Uangnya kamu apain? Belum ada dapat uang, Pak. Kamu ambil 9 juta bilang. Enggak ada ngambil uang 9 juta, Pak. Dapatnya emang masih segitu? Iya, Pak. Warga sini emang segitu kan? Iya, Pak. Perampokan yang menggegerkan warga ini terjadi pada Rabu 23 Oktober 2023. Suasana di lokasi geger setelah puluhan warga mengepung dan memburu pelaku. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan pelaku berhasil melarikan diri. Kini setelah tertangkap, keduanya terancam penjara 9 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Polisi bergerak cepat mengungkap dugaan pembunuhan seorang santri di salah satu pondok pesantren di Samarinda. Jasadnya ditemukan tergeletak di parit kawasan Jalan Mawar, Samarinda, terbungkus karung dengan tangan dan kaki terikat. Polisi mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan satu pelaku sudah ditangkap di wilayah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Pelaku yang masih di bawah umur itu ditangkap bersama barang bukti sepeda motor milik korban. Eko Budiarto menegaskan motif pembunuhan ini masih didalami. Untuk motifnya sendiri masih kita dalami dan mudah-mudahan dalam proses penyidikan kita bisa segera diberikan. Pak, benar ya Pak bahwa dugaan pelakunya ini masih di bawah umur juga? Betul. Saat ini, polisi masih mendalami perkara tersebut, termasuk memburu beberapa pelaku lain. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jasad Al-Farisi, santri salah satu pondok pesantren di Samarinda ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani.
Tak berselang lama, sejumlah keluarga berdatangan untuk memastikan jasad tersebut. Amrullah, kakak korban, menyatakan sebelum menemukan jasadnya mereka lebih dahulu menangkap rekan korban yang diduga sebagai pelaku. Pelaku akhirnya mengakui ikut menghabisi korban. Pelaku nekat melakukan aksinya demi bisa merampas sepeda motor, telepon genggam, dan uang korban. Perjalanan pulang itu kita interogasi mandiri aja, isi bohong semua. Saya tanya kan, kamu mukulin apa kah? Enggak, sampai kami ada anukan gertak sedikit kan, ternyata ngaku katanya aku mukulin sedikit aja. Kami gertak lagi kan, nah sampai ngaku mukulin katanya. Di mana kamu buang? Aku udah buang, taruh di pinggir jalan aja. Kami kerasin lagi kan, nggak mungkin. Nah, terus dia bilangnya di hutan, tapi sebelum solong. Nah, begitu aja. Kamu pukul gimana? Pakai alat? Enggak, tangan kosong aja bang katanya, kayak gitu. Nah, saya ancam lagi kan, nah terus ngaku pakai batu kerikil katanya. Nah, saya dengarkan aja omongannya. Nah, ternyata pas sama polisi dia jujur. Ternyata korban itu disiksa, dipukulin pada hari itu juga. Pada saat dijemput ya, itu ya. Pada malam itu juga di markasnya di Jalan Dahlia itu. Oh, Jalan Dahlia juga. Bang, ini TS ini sendiri atau ada temannya lagi? Untuk penelusuran sementara ini sendiri. Cuma teman-temannya itu ada. Kami dapat info itu dari teman-temannya. Keluarga berharap polisi menangkap semua pelaku. Mereka juga meminta agar pelaku dihukum berat karena pembunuhan tersebut dinilai sadis dan terencana. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Barang bukti berupa obat-obatan, barang bekas, serta 484,74 gram sabu-sabu ini disita Polairut Polres Nunukan dari tangan Edi alias Bokoy. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara sesaat setelah kapal yang ditumpanginya bersandar usai menempuh perjalanan dari negara tetangga Malaysia. PSK inisialnya Kasat Polairut Polres Nunukan Ibtu Muhammad Ibnu menyatakan semua barang sitaan ini akan dibawa pelaku ke Palu, Sulawesi Tengah. Dari pengakuannya, ia hanya orang suruhan, sedangkan pemiliknya berada di Sulawesi Selatan. Senyum Pak Sekjen. Kita dapat info juga dari informasi juga. Kita lakukan penyelidikan di sekitar kapal Penisoya. Kita dapat info, kita masuk ke dalam, kita lakukan pengecekan. Banyak barang di situ, seperti biasa ada rumput laut segala macam. Ada yang agak mencurigakan, saya datangin lah. Kita buka satu contoh sampel. Nah, tadi ditemukan yang ada kosmetik merek berlian itu. Jadi yang barang di situ kami bawa semua. Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap pengurus barang ini, mereka hanya bilang bahwa ini memang sebagai jasa angkut, tahunya seperti itu. Dan orang yang membawa barang ini dari Nunukan ke kapal pun juga seperti itu. Apapun dalihnya, ancaman pidana 20 tahun kini membayangi Edi alias Bokoy. Ancaman cukup berat ini akan dihadapinya karena dari barang bukti tersebut didapati narkoba. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Banyak beribu 300 tablet dan 3 buah karung